Oke, kita mulai saja ya dengan sebuah pertanyaan. Mengapa ya harus menulis hikmah? Yang saya tahu acara ini kan diinisiasi untuk sebuah program menulis antologi ya kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui strong why, mengapa sih kita harus menulis hikmah, menjadi motivasi tambahan motivasi yang kuat bagi para ibu-ibu di sini, sehingga nanti saat melakukan proses penulisan tidak berhenti di tengah jalan ya. Karena sebenarnya menulis itu yang paling harus banget dimiliki sebelum teknik-teknik yang lain, yaitu adalah niat yang kuat, strong why yang tajam. Jadi mengapa kita harus menulis hikmah? Yang pertama, karena dapat meningkatkan level kebahagiaan sehingga kita lebih bisa menikmati hidup. Terus yang kedua, dapat membantu kita menemukan makna dari kejadian yang buruk. Yang ketiga, dapat membantu kita menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Karena sebenarnya hidup menjadi terasa beban karena kita belum menemukan pesan di balik dari masalah itu. Kalau kita sudah berhasil menemukan pesannya dengan mencari hikmah, justru kita lebih mudah menghayati bahkan menambah skill baru dari permasalahan yang dihadapi sekarang. Dan yang terakhir, menulis hikmah itu membantu kita menemukan diri kita yang sejati. Ketika kita berhasil menemukan diri kita yang sejati, maka kita akan lebih ajak dalam menghadapi hidup. Kemudian untuk proses antologi ini, kita jadi nggak akan goyah-goyah lagi nih saat menulis. Nggak akan tergoda dengan proyek yang lain, tapi lanjutkan dulu proyek yang sekarang sampai selesai. Lalu bagaimana sih tahapan menulis hikmah? Nah, untuk sampai di level tulisan yang penuh makna, yang insight-nya dalam, yang bisa menginspirasi orang, itu sangat sulit terjadi kalau di dalam diri kita masih penuh dengan sampah emosi. Kalau di dalam pikiran kita masih kacau, masih kusut. Jadi, hal yang paling pertama harus dilakukan yaitu kita menulis katarsis dulu. Apa itu tulisan katarsis? Yaitu tulisan yang berfungsi untuk melepas emosi dan ragam perasaan negatif dari dalam diri. Tulisan penuh hikmah sangat sulit diraih kalau kitanya masih merasa penuh beban di dalam hati, masih banyak amarah, masih banyak kesedihan. Maka buang dulu semua sampah emosi negatif dengan menulis katarsis. Tulis semua yang terlintas di hati dan pikiran, jangan ada yang diedit. Nah, di level menulis katarsis ini tentu perlu lama ya sebelum sampai akhirnya menghasilkan tulisan yang penuh hikmah. Apalagi kalau buat para ibu yang sama sekali belum pernah menulis. Jadi jangan berharap tiba-tiba dapat hikmah. Kalau berlatih menulis ekspresi, menulis kemarahan dan kesedihan saja belum pernah gitu loh. Jadi untuk yang sama sekali belum pernah menulis, bersabarlah dengan proses ini. Keluarkan dulu semua yang ada di hati, semua yang ada di pikiran. Setelah rasa lega, nanti ibaratnya kita sedang mengeluarkan sampah-sampah yang tersisa di hati, akhirnya hati jadi bersih, bening kembali. Kalau sudah bening, ide-ide itu akan memancar. Nanti setelah terasa lega, tenang, kita baru bisa tuh dimulai menulis hal-hal yang positif. Lalu tahapan selanjutnya, setelah melakukan proses menulis katarsis, resapi kembali apa sih sebenarnya permasalahan utama kita dan apa sebenarnya kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Jadi tahapan berikutnya untuk bisa menghasilkan tulisan yang penuh hikmah yaitu mampu menangkap segala permasalahan yang ada melalui tulisan katarsis yang sudah kita buat. Sebenarnya permasalahan yang datang itu merupakan pesan cinta dari Allah
bahwa ada kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Jadi masalah-masalah itu bukan hukuman, bukan beban, bukan tanda Allah tidak cinta. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kasih sayang Allah. Itu adalah Allah ingin kasih tahu kamu tuh ada kebutuhan yang belum dipenuhi loh. Coba penuhi dulu kebutuhan itu. Insya Allah masalah itu akan terurai, bukan selesai oleh kita ya. Kita menguraikan, tetap yang menyelesaikan Allah, kita menjemput solusi, tetap pemilik solusinya si Allah. Kita bergerak saja, berikhtiar. Nah, setelah menulis katarsis, kemudian dari tulisan katarsis ketemulah peta masalah yang ada. Ini jadi modal tulisan hikmah yang akan kita buat. Sesuai dengan quote yang saya ambil dari penulis dan editor Bambang Trim, bahwa ide dijentikan setiap hari agar manusia mampu mengatasi masalahnya. Ide adalah petunjuk bagi penulis untuk menuliskan buah pikiran dan perasaannya secara bernas. Ide melemah tak tertangkap saat kita jauh darinya. Jadi sebenarnya kalau mau jadi penulis itu harus bagaimana ya? Nggak harus yang rumit-rumit sebenarnya ya, meskipun teknik penulisan perlu juga sih. Tapi yang paling pertama, kita itu mampu jeli mengambil saripati apa sih yang Allah kirimkan dari masalah yang bejibun menghampiri kita. Jadilah itu ide gitu loh. Nah, ide itu petunjuk, itu harta karun gitu bagi penulis dan jadi bahan utama kita membuat tulisan. Dan ide itu akan melemah saat kita tidak terkoneksi dengan Allah ya, tidak menjauh darinya gitu, dari Allah. Jadi ketika masalah ada, dekat-dekatlah dengan pemilik solusinya gitu ya. Nah, kalau sudah dekat-dekat dengan pemilik solusi, dapat ide, selain masalahnya selesai, tulisan kita pun akan semakin powerful ya, dan kita semakin produktif dalam menulis. Nah, kalau di slide sebelumnya disebutkan bahwa salah satu tahapan menulis hikmah adalah kemampuan kita menangkap permasalahan yang ada. Nah, lalu saya juga menyebutkan bahwa masalah itu didatangkan oleh Allah sebagai pesan, ada kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apa sih maksudnya gitu ya? Nah, sebagai penguatan nih saya kasih salah satu quote dari Dr. William Blazer, salah satu praktisi psikoterapis. Beliau mengatakan, manusia tidak dilahirkan sebagai kertas kosong atau blank slate, tapi memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi 5 kebutuhan dasar itulah sebenarnya kekuatan kita. Siapapun yang bisa mengenali 5 kebutuhan dasar itu dan berjuang untuk memenuhinya, dia akan merasa fulfill dengan dirinya, dia akan merasakan lebih ajak dalam menghadapi hidup. Jadi ketika kita dapat masalah, telusuri apa sebenarnya kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Nah, setelah kita menemukannya, sebenarnya itu adalah kunci pembuka permasalahan kita, sekaligus menjadi tahapan awal membuat tulisan yang penuh hikmah. Jadi kalau kita berani ngaku jujur dengan kebutuhan yang belum kita penuhi, justru itulah sebenarnya kunci pertama kita membuka masalah dan menjadi bahan utama tahapan awal nih untuk membuat tulisan penuh hikmah. Lalu 5 kebutuhan dasarnya itu apa sih? Nah, ini disebutkan ya di slide ini. Yang pertama, love and belonging. Kemudian power, fun, survival, freedom. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan untuk dicintai dan memiliki, kebutuhan memiliki kekuatan, kebutuhan fun itu bahagia, survive itu memenuhi kebutuhan dasar seperti kayak makan, minum, tempat tinggal. Terus yang terakhir freedom, kebebasan untuk menentukan pilihan. Jadi misalnya pun tidak sampai 100% seimbang, tapi jangan sampai ada yang kosong sama sekali gitu dari 5 kebutuhan ini. Nah, kalau ada yang sudah berhasil benar-benar mendekati ideal, insya Allah badannya
mentalnya akan sehat ya, di jiwanya akan terasa cukup, dan ini menjadi membuat tulisan kita makin bernas ya, makin berisi dan bisa memberi manfaat tidak hanya untuk orang lain, yang lebih penting itu kan orang untuk diri kita dulu gitu loh. Jangan sampai diri kita tidak mendapat manfaat apapun dari apa yang kita tulis, itu buat apa ya. Lalu tahapan yang terakhir ya, dalam menulis hikmah itu selalu ikro dengan mengaktifkan panca indera. Nah, sengaja saya buat slide-nya pemandangan supaya semua juga ikut apa ya, seolah-olah terbawa dengan suasana alam yang menenangkan, yang apa, menyejukkan, karena memandang alam kadang mengajak kita untuk bisa ikro. Jadi alam itu banyak sekali memberikan pesan kepada kita, tapi hanya yang jeli, hanya yang apa namanya, panca inderanya tajam yang bisa menangkapnya. Kalau yang tertutup panca inderanya tidak bisa menangkap apapun dari pesan alam yang diberikan kepada kita. Jadi sesuai dengan quote dari Al-Ghazali bahwa panca indera manusia bagaikan 5 pintu yang terbuka menghadap dunia luar. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah hatinya berjendela terbuka ke arah dunia gaib yang tak kasat mata. Saat sesekali ia bisa menerima isyarat tentang masa depannya. Jadi panca indera kita itu kan ada 5 ya, ada mata, telinga, ada kulit gitu ya. Jadi misalnya kita lagi punya beban berat, nah Allah tuh mengirim pesan melalui mata yang menjadi ide dari solusi permasalahan kita, sekaligus menjadi bahan tulisan. Atau tiba-tiba kita mendengarkan sesuatu, informasi atau musik atau apapun yang menjadi tambahan ide untuk solusi masalah kita dan jadi bahan tulisan juga. Dan yang lain-lainnya lagi ya, semakin kita menajamkan panca indera, itu sebenarnya kita lagi membuka peluang menangkap apa namanya ya, hujan ide gitu ya. Bukan secuil dua cuil lagi, tapi banjir ide nantinya gitu loh, kalau panca indera kita selalu aktif. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan materi dari saya malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Atas kekurangan yang ada, saya mohon maaf. Yang benar semua datangnya dari Allah. Terima kasih. Selanjutnya saya perserahkan kembali kepada panitia. Nah, hadiah dari menulis hikmah. Jadi menulis hikmah itu bukan sekadar kita nerbitin buku atau kita jadi penulis yang keren, yang terkenal, bisa menginspirasi orang. Meskipun itu tidak salah, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Jadi hadiah dari menulis hikmah itu apa gitu loh. Tulisan-tulisan kita itu bisa dijadikan kita teman untuk meraih semua mimpi-mimpi kita gitu loh. Jadi jadikan masalah, potensi diri, dan panca indera sebagai modal meraih mimpi, di mana tulisan sebagai alat bantunya. Ini contohnya saya nih ya, saya menulis 3 buku solo. Ketiganya ini bertema bahagia, karena dream saya dari dulu memang ingin merasakan, menikmati bahagia yang fulfill dan ingin membagikannya pada semua orang. Buku yang pertama, Bahagia Ketika Ikhlas, yaitu dream saya ingin menjadi ibu yang bahagia. Buku yang kedua, Ku Gapai Bahagia Bersamamu, dream saya ingin menjadi istri yang bahagia. Dan yang terakhir, Sukses Itu Bahagia, itu dream saya ingin membentuk keluarga yang bahagia, di mana keluarga itu justru pusat sumber utamanya kebahagiaan kita di dunia ya, miniatur surga di dunia gitu loh. Ketika kita sudah bisa menikmati kebersamaan dengan anggota keluarga kita, sudah bisa menciptakan nikmatnya bersama anggota keluarga kita, sebenarnya kita sudah bisa menciptakan surga di dunia yang menjadi bekal surga di akhirat nanti. Nah, dari 3 buku ini, dream saya selanjutnya yaitu membentuk sebuah apa, layanan ya, nanti saya namakan Temu Bahagia, yang insya Allah mudah-mudahan nanti terwujud
akan menemani ibu-ibu menjadi lebih bahagia, istri-istri menjadi bahagia, dan keluarga-keluarga Indonesia menjadi bahagia. Ya, demikian dari saya.